Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat, solih dan solihah? Hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, materi kita hari ini adalah pelajaran 6, yaitu Ayo Berwudu. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, yakin, tenang, dan khusyuk. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, berikut Bu Fatim sampaikan tujuan belajar kita. Yang pertama, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah wudu. Kedua, mengetahui urutan wudu. Dan yang ketiga, mengetahui doa sebelum dan sesudah wudu. Mari kita mulai belajar ya anak-anak. Anak-anak hebat, wudu adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari praktek sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Apakah kalian tahu apa arti wudu? Wudu artinya bersuci dengan air. Cara bersuci wudu berbeda dengan mandi atau semacamnya ya anak-anak. Wudu ini merupakan salah satu syarat sah sholat. Jadi, jika anak-anak di rumah akan melaksanakan sholat, maka harus berwudu terlebih dahulu. Sebab, jika tidak wudu, maka sholatnya tidak sah. Nah anak-anak, apakah kalian semua tahu apa yang menjadi syarat, rukun, dan sunnah wudu? Mari kita pelajari bersama ya. Syarat wudu. Anak-anak, wudu memiliki beberapa syarat yang khusus, yaitu beragama Islam, mumayyiz, artinya dapat membedakan benar dan salah, menggunakan air suci dan menyucikan, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, dan tidak berhadas besar. Nah, sekarang kita akan mengetahui rukun wudu. Yang kedua adalah rukun wudu, yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan mengerjakan gerakan sesuai urutannya atau tertib. Yang ketiga adalah sunnah wudu. Sunnah wudu antara lain membaca basmalah pada permulaan berwudu, menggosok gigi, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan, berkumur dan membersihkan hidung, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga, mendahulukan anggota wudu yang kanan daripada yang kiri, dan membaca doa selesai wudu. Di samping syarat, rukun, dan sunnah wudu, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan, yang mana hal ini dapat membatalkan wudu kita. Apa saja anak-anak? Antara lain, buang angin, buang air kecil, buang air besar, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, tidur, hilang akal karena mabuk atau gila. Nah, apabila ada salah satu hal tersebut yang kita lakukan sehingga wudu kita batal, maka kita harus mengulangi kembali wudu kita agar sah untuk mengerjakan sholat. Seperti itu ya anak-anak. Berikutnya adalah kita mengetahui urutan wudu.
Anak-anak, seperti yang Bu Fatim sebutkan, bahwa wudhu artinya bersuci dengan air. Air yang digunakan wudhu harus yang suci dan menyucikan. Mari kita ketahui bersama apa saja macam-macam air yang suci dan menyucikan tersebut. Yang pertama, air laut. Yang kedua, air hujan. Yang ketiga, air embun. Yang keempat, air salju. Yang kelima, air sumur. Yang keenam, air dari mata air. Dan yang ketujuh adalah air sungai. Kalian dapat berwudu dengan salah satu air tersebut ya anak-anak. Nah, setelah mengetahui macam-macam air yang dapat digunakan untuk wudu, sudahkah kalian tahu bagaimana cara wudu? Mari kita ketahui bersama ya. Urutan wudu yang pertama yang kita lakukan adalah membaca basmalah dan niat berwudu. Kemudian, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan dan dahulukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Yang keempat, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Didahului dengan tangan kanan lalu tangan kiri. Yang ketujuh, mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Yang kedelapan, mengusap telinga kanan dan kiri. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dahulukan yang kanan terlebih dahulu ya anak-anak. Dan yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Nah anak-anak, sudah paham semua kan urutan-urutan wudhu? Jika kalian ada yang belum sempurna wudhunya, maka mulai sekarang harus sempurna. Misalnya, ketika membasuh tangan belum sampai siku, ketika membasuh wajah kurang rata airnya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus disempurnakan ya anak-anak. Baiklah anak-anak, berikutnya kita akan mengetahui doa sebelum dan setelah wudhu. Tadi sudah Bu Fatim jelaskan, yakni urutan wudhu yang pertama adalah membaca basmalah dan niat wudhu. Bacaan basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan niat wudhu. Lafal niat wudhu adalah Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil aswari fardallillahi ta'ala. Mari kita ulangi sekali lagi. Niat wudhu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil aswari fardallillahi ta'ala. Nah anak-anak, setelah ini bagi yang belum hafal niat wudhu, segera dihafalkan ya, agar kegiatan wudhu kita semakin sempurna. Berikutnya adalah bacaan setelah wudhu. Jadi, setelah semua rangkaian wudhu kita selesai, maka kita mengakhirinya dengan berdoa. Doanya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya doa sebelum dan setelah wudhu. Baik anak-anak hebat, semua sudah paham dengan materi hari ini ya?
Sebagai penguat pemahaman kalian, kerjakanlah latihan di buku cetak PAI halaman 47. Anak-anak, perlu Bu Fatim ingatkan, sepertinya gambar pada latihan itu kurang lengkap ya. Maka kalian cukup mencari yang sesuai urutannya saja ya. Dan mungkin angka pada kotak jawaban itu juga kurang tepat. Maka kalian urutkan dengan membuat urutan angka sendiri ya. Nah, bisa difahami ya anak-anak hebat? Sebagai catatan, tugas ini mandiri dan tidak dikumpulkan ya anak-anak, atau tidak didokumentasikan. Tapi kalian harus memiliki kejujuran untuk mengerjakannya. Baiklah anak-anak hebat, mari kita cukupkan belajar kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Fatim akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jaga kesehatan selalu.